Shalom. Saya berdoa buat setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan buat malam hari ini, dan juga setiap yang menyaksikan video ini mengalami berkat rohani dalam nama Tuhan Yesus, diberi kekuatan, diberi sukacita dan damai dalam hidup kita masing-masing. Amin. Puji nama Tuhan. Masih dalam serangkaian ibadah Pentakosta, pada malam hari ini kita akan sama-sama terima berkat firman Tuhan, saudara. Kita akan buka sama-sama dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan, saudara bisa simak. Perikopnya, Yesus menjadikan penghibur. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudara yang menyimak video ini, kita akan baca bersama-sama pasal 17, ayat 17, kalimat yang terakhir. 1, 2, 3. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ini kisah ini diceritakan dalam kitab Yohanes, bercerita tentang ketika Yesus sebelum naik ke surga, saudara. Dan dia ngomong kepada para murid, saudara, sebelum aku naik ke surga, ya. Dan dia katakan, sebelum aku kembali ke dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang bagi manusia, ya. Untuk bagi Tuhan itu cepat, tapi bagi manusia yang menantikan kedatangan kedua kalinya itu sesuatu yang panjang, saudara. Dari saya SD, ya kan, sekolah minggu sampai hari ini, kita masih menanti kedatangan Tuhan, ya. Dan kita nggak tahu kapan waktu dan saatnya. Tapi satu hal yang penting, ya, ketika sebelum Yesus naik ke surga, dia ngomong kepada para murid, saya akan memberikan engkau penolong yang akan menyertaimu sampai aku kembali, saudara. Perhatikan, saudara. Dan saya tidak akan membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Bermula dari para murid, di mana Yesus secara fisik ada di dunia waktu itu. Tuhan Yesus ada melayani bersama, mengerjakan kota kampung demi kampung bersama para murid, saudara. Bikin mujizat, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati bersama-sama. Tapi waktunya tiba, Yesus harus meninggalkan murid supaya firman Tuhan digenapi. Dan dia tahu ketika dia pergi nanti, dan nanti akan pulang kembali ke dunia ini, saudara, untuk menjemput satu hal. Dia katakan, dia tahu betul murid itu gak bisa sendiri. Yesus tahu betul saudara dan saya itu tidak bisa dengan kekuatan sendiri, kita berjalan sendiri. Dia tahu betul. Maka penting sekali sebelum dia pergi, dia ngomong, aku akan berikan seorang penolong yang lain. Saudara perhatikan, saudara. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita. Kita udah dengar dari hamba-hamba Tuhan dari hari pertama, dari Pak Hani sampai hari kedua, ketiga, dan selanjutnya berbicara tentang Roh Kudus itu menolong. Seringkali kita bekerja tanpa Roh Kudus, saudara. Padahal Tuhan berikan Roh Kudus sebagai penolong kita. Tuhan tahu betul tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengerjakan semuanya ini, saudara. Dia tahu tanpa Roh Kudus apapun yang kita kerjakan, semuanya tidak akan menuju ke kemuliaan Tuhan. Dan dia tahu betul kita butuh sesuatu yang luar biasa, yang ilahi, yang berasal dari Roh, yaitu Roh Kudus, yang harus diberikan kepada umatnya, saudara. Saudara dikasih Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Dikatakan, aku tidak akan membiarkan menjadi seorang yatim piatu.
Saudara tahu, yatim piatu adalah orang yang tidak punya orang tua. Yatim piatu adalah orang yang tidak punya figur. Yatim piatu adalah orang yang tidak ada yang membimbing, saudara. Tapi Tuhan tahu itu, dan dia berjanji. Dia begitu sayang, begitu mengasihi kita. Dia katakan, aku gak akan membiarkan kamu menjadi seorang yatim piatu. Ketika aku naik kembali ke Bapa, aku akan memberikan kau Roh Kudus. Di pasal ayat 16 dan 17 ada dua hal yang penting yang harus kita mengerti. Yang pertama, saudara, Roh yang diberikan Tuhan itu akan menyertai kita selama-lamanya. Perhatikan, Roh yang Tuhan berikan itu akan menyertai kita selama-lamanya. Roh yang diberikan Tuhan itu, Roh kebenaran itu akan menyertai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan selama-lamanya. Roh yang sama itu yang menyertai bapak-bapak rohani yang sudah mendahului kita. Roh yang sama itu, roh yang menyertai tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita kenal sampai mereka menyelesaikan tugasnya. Dan sudah tahu, saudara, roh yang sama itu yang akan menyertai kita. Jadi saudara, buat kita semua, tanggap dengan iman kita, Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang besar dalam hidup kita yang harus kita kerjakan. Dan tanpa Roh Kudus yang menyertai kita gak akan bisa. Tuhan berjanji pada kita, kita akan bersama Tuhan, kita akan sanggup melakukan perkara yang besar. Tapi seringkali kita menjalani sesuatu itu tanpa melibatkan Tuhan, dan Tuhan gak suka. Tuhan sangat gak suka. Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan diri kita sendiri. Tuhan gak suka. Dia ingin supaya apa? Kita betul-betul mengandalkan Dia. Kita yakin dan percaya gereja Tuhan di tempat kita banyak yang Tuhan berikan, banyak mandat yang Tuhan berikan, sesuatu yang besar Tuhan berikan. Tetapi tanpa penyertaan Roh Kudus tidak bakal kita bisa menyelesaikan itu semua. Tapi saudara yakin dan percaya penyertaannya itu sempurna dan janjinya selama-lamanya akan terus menyertai kita, berjalan bersama kita. Jadi saudara, jangan pernah merasa kita sendirian. Tidak boleh kita merasa kita sendirian. Karena apa? Kita harus tahu bahwa penyertaan itu sempurna dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, di pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 dikatakan, menyertai dan roh kebenaran itu apa, saudara? Ada di dalam diri kita. Tidak hanya menyertai, tapi apa? Itu ada di dalam diri kita. Bukan sesuatu yang di luar, tapi di dalam diri kita. Kemarin kita dengar firman Tuhan di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Disampaikan firman Tuhan, roh yang ada dalam diri kita harus diaktifkan keluar. Ya, saudara. Roh yang ada dalam diri kita harus diaktifkan untuk keluar. Seringkali kita merasa tidak bisa melakukan sesuatu atau merasa enggan mengambil keputusan untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan, tanpa menyadari bahwa apa, saudara? Roh Kudus yang akan kita itu cukup untuk mengerjakannya. Saya nggak tahu, setiap pribadi Tuhan pasti punya janji, Tuhan punya mandat dalam hidup saudara. Setiap kita pasti Tuhan berikan mandatnya. Seringkali kan banyak yang merasa diri kita apa yang bisa ya kita, apa mampu kita.
mengerjakan begitu banyak mandat yang Tuhan berikan. Tapi firman Tuhan yang saya baca mengatakan apa? Roh kebenaran itu menyertai dan apa sudah ada di dalam diri kita. Tanpa kita sadar, ada sesuatu yang ilahi ada dalam diri kita. Ada sesuatu yang kekuatan yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat di luar akal yang ada dalam diri kita. Tanpa kita sadari. Ada ilustrasi suatu saat, saudara, saya mengendarai sebuah mobil, saudara. Itu sekitar 5 tahun yang lalu, saudara. Mobil sewaan, bukan mobil pribadi. Mobil itu sangat canggih, gitu. Mobil baru, gitu, ya. Saya tahu mobil kita bisa ngecas handphone itu di dalam mobil itu ada pakai kabel data, ya kan, sama alatnya buat ngecas saya tahu, ya. Kalau di panel yang buat cas ada. Tapi waktu itu saya naik mobil dan saya nggak tahu bahwa mobil itu ada cas bawaan dari mobil. Jadi modelnya nggak seperti mobil kebanyakan waktu itu. Saya mengendarai mobil itu, waktu itu saya punya handphone dan handphone baterai saya habis. Dan itu penting untuk menghubungi. Waduh, baterai saya habis. Wah, gimana ini? Dalam perjalanannya saya harus jemput teman saya jemput teman saya naik, tiba-tiba dia pencet satu tombol di mobil itu dan dia masukkan handphonenya di sana. Saya terkejut, ternyata ada alat buat mencas handphone, saudara. Saya tahu. Kenapa, saudara? Saya punya sesuatu, walaupun bukan punya saya, ya. Saya membawa sesuatu yang canggih, ya kan. Tapi saya tanpa tahu bahwa sebenarnya mobil itu bisa menjawab. Menjadi masalah saya waktu itu, saudara. Masalah saya waktu itu baterai handphone saya habis, saudara. Tapi saya nggak tahu kalau ada alat buat ngecas handphone di mobil itu, saudara. Konyol kan kelihatannya. Tapi itu adalah seperti kehidupan kita. Kita mau cari jawaban di mana-mana, saudara. Kita mau jawaban di A, B, C, D sampai F, ya kan, sampai Z, ya. Kita mau cari jawaban di mana-mana. Seringkali saya juga mengalami cari jawaban di mana-mana, tapi sebenarnya jawaban itu ada dari Roh Kudus yang akan mengajarkan kita. Ada jawaban yang betul, tapi kita tidak menyadari. Saya nggak lama, karena memang selama tiap hari kita akan dengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi buat malam hari ini, mulailah sudah tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang ilahi itu ada dan menyertai di dalam hidup saudara. Percayalah, kita sama-sama belajar untuk mempergunakan dengan benar Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita untuk menjawab setiap pergumulan hidup kita. Amin, saudara. Pergumulan hidup pribadi tidak apa-apa, Roh Kudus akan menjawab. Dan saudara saya, mulai 10 hari ini sampai nanti akhir Mei ini, saudara, kita sama-sama cari Tuhan terus, ya. Kita sama-sama mencari Tuhan. Kapasitas buat datang sama Tuhan diperbesar lagi, supaya kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru, benar-benar hidup beserta tuntunan Roh Kudus, saudara. Jadi nggak ada lagi jemaat Tuhan yang mengalami yang namanya galau, ya, bingung, ya. Aku harus A atau B atau C, ya. Karena semenjak dunia ini jatuh dalam dosa, roh kebingungan itu sudah ada, roh ketakutan, kebingungan. Betul? Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang mereka alami ketakutan, kebingungan. Dan kebingungan bahkan biasa ada selama kita di dunia ini yang penuh dosa. Oleh karena itu, firman Tuhan
secara satu perikop jelas apa sudah menceritakan tentang hal apa? Kekhawatiran. Kenapa? Banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi bingung. Bingung dengan apa yang akan kita makan, apa yang kita pakai. Dan firman Tuhan menguatkan pada saya, jangan kau khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Karena kamu tidak dapat menambah satu hasta dari jalan hidupmu. Amin. Kita nggak tahu setelah ini, ya, kita nggak tahu satu hasta di depan kita seperti apa. Kita nggak pernah tahu bahwa satu hasta di depan kita itu membalikan keadaan kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang terpenting adalah saudara, kita harus fokus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain akan ditambahkan. Ya, bukan cari tambahannya dulu, tapi apa? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Amin, saudara. Dua hal tentang Roh Kudus buat malam hari ini. Dia akan menyertai kita selama-lamanya dan dia ada di dalam diri kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.